Orang yang merasa Allah bersama saya, hilang sedihnya. Seorang yang sakit, sedang sakit, tapi di depannya, belakangnya, kanannya, kirinya dikelilingi dengan dokter-dokter ahli, paling ahli seluruh dunia. Maka dia merasa tenang. Alamat ini bisa diselamatkan kelihatannya ini. Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan. Allah bersama kita dengan kita. Kenapa kamu sedih? Enggak usah sedih. Orang tidak punya uang, tapi dia ini berdampingan dengan orang-orang kaya yang dermawan, yang sayang sama dia. Anak kecil pergi ke pasar, enggak bawa uang, ditanya sama temannya, mau kemana nak? Mau ke pasar. Untuk apa? Beli baju. Punya uang? Oh tidak. Tidak punya uang kok mau beli baju? Kan ada ayah. Orang yang beriman begitu semua kan. Dia tidak punya apa-apa, tapi bersama Allah yang punya segala-galanya, maka dia tenang. Dalam keadaan geger perang, tapi kita ini dikawal sama pasukan-pasukan bersenjata canggih, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, kita pun merasa tenang. Kalau Allah sudah menjaga seseorang, seluruh dunia mau mencelakakan tidak bisa. Kalau Allah mau mencelakakan seorang, seluruh dunia mau menyelamatkan enggak bisa. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini perlu kita renungi semua kan. Bahwa Allah itu akan memperlakukan hambanya sesuai dengan sangkaannya kepada Allah. Kalau orang itu merasa jauh kepada Allah, maka orang itu akan diperlakukan sebagai orang yang jauh. Kalau dia itu merasa dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, maka dia akan diperlakukan oleh Allah sebagai orang yang dekat. Sehingga hatinya tenang, tentram, bahagia. Bahagianya bukan karena harta, bahagia bukan karena dunia, bahagia bukan karena senjata, bahagia bukan karena apa-apa. Bahagia karena Allah, dekat dengan Allah, la ilaha illallah. Bahagianya karena ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, merasa dicintai oleh Allah. Ini iman nih harus kita rasakan. Iman itu pertama kali dirasakan dengan otak. Alam semesta seperti ini, begitu besar, begitu hebat, begitu tertib, pasti ada yang menciptakan. Itu baru dirasakan di otak. Ini pertama. Ini belum cukup semuanya kan. Orang yang berakal kalau memandang ke langit, melihat langit begitu luasnya, pasti hatinya berpikir, ini pasti ada yang ngatur, pasti ada yang menciptakan. Tapi iman yang hanya di otak saja ini belum cukup, harus iman ini dimasukkan dalam hati sampai terasa dekat dengan Allah, terasa yang berkuasa itu Allah, terasa yang menentukan segalanya hanya Allah, sehingga orang itu sibuk dengan Allah. Sekarang kita ini sibuk dengan anak, sibuk dengan istri, sibuk dengan sawah, sibuk. Siapa orang yang sibuk dengan Allah? Inilah wali-wali Allah. Man ishtaghala billah ishtaghalan nasu bihi, kata para ulama. Kalau orang itu sibuk, fikirnya itu sibuk mengabdi kepada Allah, maka Allah jadikan alam semesta ini mengabdi pada dia. Kenapa alam ini tidak mau tunduk sama kita, malah menyusahkan kita terus? Karena kita ini tidak sibuk dengan Allah. Orang yang sibuk dengan Allah itulah para sahabat yang dipikir siang malam mau taat sama Allah, mau cari ridho Allah, itu aja yang dipikir. Akhirnya daratan, lautan, manusia
jin, sampai binatang-binatang tunduk pada para sahabat. Rombongan sahabat sampai di Qairawan, sampai di Tunisia sana, di tengah hutan belantara. Maka pimpinannya Uqbah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, binatang-binatang yang ada di hutan sini, kami rombongan orang-orang Islam mau bikin kampung di sini, semua pergi dari tempat ini. Kalau besok pagi kok masih ada di sini, awas kamu. Loh itu semua kan ular paham, kalajengking paham, harimau paham. Malam itu juga mereka pada pergi semua, bersih itu hutan dari binatang-binatang buas. Akhirnya para sahabat bikin kampung di sana. Dan kampung itu sampai sekarang masih ada, jadi kota sekarang. Nah kita ini kalau ngomong orang kok tidak paham itu gimana? Kita ngomong orang salah paham, ngomong sama istrinya salah paham, ngomong sama anaknya salah paham, ngomong sama temannya salah paham. Kenapa ini? Karena kita sendiri salah paham. Salah paham bagaimana? Kita belum menjadikan kesibukan kita ini zahir batin itu mencari ridha Allah. Selagi kita ini kesibukan kita zahir batin, bukan hanya satu saja, mencari ridha Allah, mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah, mengamalkan agama Allah, namanya kita ini belum paham. Kita ini belum paham namanya. Bisa sih salah paham. Walaupun gelarnya sudah jadi profesor, apa jadi doktor, apa jadi apa, profesor yang tidak paham. Saya ini profesor, iya profesor kan urusan macul, urusan ini urung paham. Ini lainnya mulai kan. Para sahabat itu dulu kebanyakan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi paham. Nah, sekarang ini banyak orang bisa baca nulis, tapi tidak paham. Nah, tidak paham. Namanya orang alim itu bukan orang yang bisa baca, yang bisa nulis, bukan. Namanya orang alim itu orang yang punya kefahaman yang benar mengenai Allah, sehingga sibuk hidupnya siang dan malam untuk taat kepada Allah. Itulah orang alim. Itulah para sahabat. Sayyidina Abu Hurairah yang imamnya para ahli hadis, itu nggak pernah nulis, nggak pernah baca, nggak punya kitab, tapi termasuk alim-alimnya manusia. Bagaimana itu? Karena ilmunya para sahabat itu bukan dari baca, ilmunya itu dari bersuhbah dengan yang mulia baginda Muhammad SAW. Ilmunya bukan baca nulis, bukan tidak penting. Oh kalau begitu saya sudah nggak usah baca, nggak bisa nulis. Enggak, harus baca, harus nulis juga sekemampuannya. Tapi jangan kita pahami ilmu itu hanya dari baca, dari nulis. Baca nulis itu penting, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ilmu itu bukan hanya dari itu. Nah, sekarang ini kebanyakan umat ini mencari ilmu hanya dengan baca nulis. Ilmu itu didapatkan dengan berteman dengan orang-orang yang lurus. Kalau para sahabat yang berteman dengan Rasulullah SAW, kalau para tabiin berteman dengan para sahabat, kalau kita ya berteman dengan orang soleh yang lebih baik amalannya daripada kita. Insyaallah mulai kan? Ilmu itu juga didapatkan dengan zuhud. Man zahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Barang siapa zuhud di dunia, hatinya ini tertariknya kepada akhirat, tidak tertarik dengan kehebatan-kehebatan dunia.
maka Allah akan memberikan dia ilmu tanpa belajar. Para sahabat orang yang zuhud, orang yang pandangannya selalu pada negeri akhirat, tidak terkesan dengan suasana-suasana dunia, maka ilmunya itu ini jadi sumber ilmunya mereka. Dan termasuk sumber ilmu adalah amal. Mana amila bima alim awrathahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu, Allah akan berikan dia ilmu yang dia tidak tahu. Di amal itu juga akan mendatangkan ilmu. Di antara sumbernya ilmu adalah doa, wa qur rabbi zidni ilma. Ilmu didapatkan dengan doa. Dan di antara sumber ilmu doanya orang-orang soleh kepada kita. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, didoain sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Maka jadi orang yang sangat faham mengenai tafsir Quran karena doanya Rasulullah SAW.